Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi وتابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa setiap malam Sabtu masjid kita mengadakan kajian, dan seperti biasa di setiap Jumat pekan keempat kita insyaallah akan mengkaji tema seputar fikih, dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan fikih pada kajian sebelumnya bulan lalu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan senantiasa pula kepada manusia yang paling kita cintai, mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih seputar salat Jumat. Sudah kita bahas sebagian materinya pada kajian bulan lalu. Sekarang kita melanjutkan pembahasannya tentang pendapat sebagian atau pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat Jumat itu hanya sah dikerjakan dengan 40 orang minimal makmum. Ini disandarkan kepada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba li ashabihi fil Madinah ya'muruhum ay yajma'u fajama'u watfaqa an addatahum 40. Bahwa Nabi SAW telah berkirim surat kepada para sahabat di Madinah seraya menyuruh mereka agar berjamaah, sehingga mereka pun berjamaah dan disepakati bahwa jumlah mereka itu sebanyak 40 orang. Hadis ini menceritakan tentang kisah pada zaman Nabi tatkala para sahabat itu berkumpul di rumah As'ad bin Zurarah. Nabi masih di Makkah, belum hijrah. Karena Nabi adalah orang yang terakhir hijrah. Ya, Nabi adalah orang yang terakhir hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, karena itu pada saat itu Nabi mengirim surat kepada sahabat di Madinah untuk mengerjakan sholat berjamaah sebelum turun perintah sholat Jumat. Dan pada saat itu kaum muslimin itu berkumpul di rumah As'ad bin Zurarah. Mereka melihat orang-orang Yahudi beribadah pada hari Sabtu, orang Nasrani beribadah pada hari Ahad. Maka mereka bersepakat untuk kita adakan juga hari ibadah, yaitu Jumat. Dan pada saat itu mereka memulainya di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah salah satu dari 3 pemimpin Aus dan Khazraj yang masuk Islam, selain Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad. Nah, pada saat itu jumlah para sahabat 40 orang. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, berarti dalam sholat Jumat itu ketentuan jamaahnya minimal 40 orang. Namun para ulama menyatakan bahwa hadis ini sahih, namun difahami bahwa tidak dalam konteks sholat Jumat. Jadi dikatakan bahwa bukan merupakan dalil yang menunjukkan jumlah jamaah itu sebanyak 40 orang. Ya, karena ini merupakan dalil bahwa ini merupakan peristiwa insidental sifatnya. Jadi ini peristiwa insidental, bukan peristiwa yang terus-menerus seperti itu jumlahnya harus 40 orang, tidak. Ini kebetulan saja pada saat itu jumlahnya 40 orang. Ya, jadi karena itu jamaah rahimahumullah, para ulama menyatakan sholat Jumat itu yang terpenting dikerjakan yang berjamaah, maka itu sudah sah. Karena Nabi SAW menegaskan al-Jum'atu haqqun wajibun bil jamaah. Ya, sholat Jumat itu perkara hak kewajiban dikerjakan dengan secara berjamaah. Nah, berjamaah itu cukup dengan 2 orang itu sudah disebut berjamaah. Ada imam, ada makmum. Ya, sehingga tidak diharuskan
dengan jumlah minimal 40 orang. Inilah pendapat mayoritas ulama dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat. Kemudian berikutnya juga Imam Syafi'i mensyaratkan salat Jumat itu dikerjakan di masjid jami'. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, Nabi bersabda, annahu qala la jum'atun wa la tashriqun illa fi masjid jami'. Ya, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda tidak ada salat Jumat dan tidak ada tasyrik kecuali di masjid jami'. Para ulama menyatakan hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadis ini hadis yang dhaif. Sehingga mayoritas ulama berpendapat ya salat Jumat itu bisa dikerjakan di mana saja selama bukan tempat terlarang. Nabi hanya melarang kita salat di 2 tempat. Tidak boleh salat di WC sama tidak boleh salat di kuburan. Kecuali salat jenazah boleh di kuburan. Nabi pernah praktekkan itu. Ya. Tapi selain salat jenazah itu Nabi larang, tidak boleh salat di kuburan. Sama di WC, itu aja. Nah, sisanya boleh. Sehingga para ulama sepakat atau mayoritas berpendapat, bisa kita katakan hampir semua ulama sepakat, salat Jumat bisa dikerjakan di masjid, musola, bisa dikerjakan di lapangan, bisa dikerjakan di gedung, bisa dikerjakan di kantor, ya, bisa dikerjakan di mall, bisa. Ya, dan itu juga difatwakan oleh para ulama baik itu yang bermazhab Syafi'i sekarang, misalnya Al-Azhar, fatwanya pun seperti itu. Makanya dulu 212 masih ingat Pak ya? 2017 aksi 212 itu diadakan di mana? Di Monas. Salat Jumatnya sah salat Jumatnya. Ya, salat Jumatnya sah. Ya, yang terpenting bukan di kuburan dan WC, itu saja. Meski demikian para ulama menyatakan al-aslu, hukum asalnya dikerjakan di masjid. Tapi andai misalnya ada orang yang mengerjakannya bukan di masjid, misalnya di kantor, ada itu sekarang kan itu mal-mal itu ngadakan salat Jumat ya. Mal-mal itu adakan salat Jumat. Ya, jadi ada disiapkan ruangan khusus untuk salat Jumat, karyawannya di situ dan mungkin sebagian pengunjung. Itu kemudian itu sah itu. Kemudian termasuk ada kantor-kantor juga kadang-kadang yang ngadakan salat Jumat. Jadi ada kantor di Veterani saya biasa isi khutbah itu. Itu masjidnya kecil. Tapi karena masjidnya itu bersambung sama ruangan perkantoran, itu dibuka ruangan kantor. Jadi dindingnya bisa dibuka tutup pakai dinding apa namanya? Semacam papan barangkali itu apalah ya, sejenis itu. Pintunya bisa digeser-geser. Jadi itu di bagian ruangan kantornya dimasukkan bagian masjid. Khusus salat Jumat itu nggak dipakai ruangan, itu kan 4 lantai kalau nggak salah itu kantor ya. Lantai 3-nya dipakai untuk salat Jumat oleh semua pegawai bahkan pengunjung. Ya, bahkan pengunjung. Karena itu kantor pelayanan satu atap. Ya, jadi ada banyak macam-macam bisa diurus di situ. Nah, karena itu pengunjungnya juga banyak. Nah, itu boleh. Para ulama menyatakan sah salat Jumat diadakan di situ. Jadi tidak mengharuskan masjid jami'. Ya, boleh diadakan di masjid, musola, bahkan diadakan di kantor, di gedung. Ya. Lantas pertanyaannya, lalu mengapa di zaman Nabi? Ya, Nabi perintahkan sahabat untuk meninggalkan pasar. Wazul bai', tinggalkan jual beli. Artinya apa? Itu yang paling utama. Kan bisa saja, gimana kalau kita sholat Jumat di pasar saja, ramai-ramai kita adakan sini, gelar tikar situ, apa boleh? Ya boleh, tapi Allah perintahkan dzarul bai', tinggalkan. Artinya hukum asalnya lagi-lagi diadakannya di masjid dulu. Ya, tapi dalam kondisi tertentu boleh diadakan di bukan masjid, asalkan bukan tempat terlarang tadi, bukan di pekuburan dan bukan di WC. Inilah pendapat yang rajih, pendapat mayoritas ulama. Kemudian berikutnya dikerjakan salat Jumat waktunya sebagaimana waktu zuhur. Ya, fa shalla dhuhra hina zalat asy-syams. Maka Nabi SAW salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Di Al-Qur'an dikatakan aqimus sholata liduluki syams. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, yaitu masuk zuhur. Matahari tergelincir itu artinya matahari lewat dari tengah kepala, itu tergelincir. Kan kalau jam-jam 11 itu matahari pas di atas tengah kepala itu. Nah, kalau masuk zuhur matahari sudah geser sedikit. Nah, turun sedikit, itu disebut tergelincir. Ya kayak apa ya? Ya kayak tergelincir gitu, kayak sesuatu yang ditaruh ke atas terus dia tergelincir. Itu dikatakan matahari tergelincir. Nah, waktu salat Jumat sama sebagaimana waktu salat zuhur, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salamah bin Al-Akhwa, ya lana najma'u ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams. Kami mengerjakan salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari sudah tergelincir. Ya, matahari tergelincir. Kemudian berikutnya, dalam praktek salat Jumat juga wajib dikerjakan khutbah Jumat.
Jadi satu-satunya khutbah yang hukumnya wajib atau fardu, ya itu adalah sholat Jumat. Yang lain khutbah Lebaran, Idul Fitri, Adha, khutbah sholat istisqa minta hujan, sholat minta hujan ya, khutbah sholat gerhana, kusuf dan khusuf itu hukumnya sunnah. Tapi untuk sholat Jumat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, para ulama menyatakan hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian orang yang ikut mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana dengan orang yang sholat Jumatnya masbuk? Tidak apa-apa. Atau pas datang, pas sudah qomat, tidak apa-apa. Dia tetap dapat pahala sholat Jumat, tapi dia tidak dapat pahala mendengarkan khutbah Jumat. Dikisahkan dalam hadis, kana oleh Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal Jum'ati khutbataini yajlisu bainahuma. Rasulullah SAW pada hari Jumat beliau mengerjakan khutbah dengan 2 khutbah dan membuat pemisah di antara kedua khutbah itu dengan duduk sebentar. Jadi khutbah Jumat Nabi adalah khutbah sebanyak 2 kali. Khutbah 2 kali dan itu dipisahkan oleh duduk sebentar. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. 2 kali khutbah ya. Khotibnya duduk sebentar. Nah, gitu. Kemudian jadi karena itu para ulama mengatakan syarat khutbah itu 2, yaitu berdiri bagi yang mampu, lalu memisahkan di antara keduanya dan duduk sebentar. Sebagaimana hadis tadi juga disebut dalam hadis yang lain dari Jabir bin Samirah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu wa yaqra'u ayati wa yadhkurullah ta'ala. Rasulullah SAW khutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk lagi, lalu berdiri lagi dan membaca beberapa ayat Al-Quran serta menyebut nama Allah Ta'ala. Riwayat Nasa'i. Jadi jelas Nabi berdiri dulu, kemudian duduk, lalu berdiri lagi. Nah, itu. Jadi berarti khutbahnya berdiri 2 kali, duduk sekali. Di sela-sela khutbah itu ada duduknya. Kemudian kedua khutbah tersebut harus terdiri dari bacaan Quran, zikir kepada Allah, puja-pujian kepada Allah, senyuman kepada Allah, salat kepada Nabi, wasiat untuk ketakwaan dan nasihat-nasihat kebaikan. Ya, ini rukun khutbah Jumat. Imam Abu Hanifah mengatakan rukun khutbah Jumat itu di dalamnya ada puji-pujian pada Allah, kemudian ada membaca ayat Al-Quran, kemudian nasihat pada ketakwaan. Nah, itu sudah sah khutbah Jumat. Kalau Imam Malik mengatakan yang penting khutbah, ya tidak wajib pakai ayat, yang jelas khutbah saja, pidato lah kira-kira begitu ya, tentang Islam ya. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu memberikan rukun lebih ketat ya. Khutbah itu ada puji-pujian pada Allah, ada salawat kepada Nabi, kemudian ada membaca ayat Al-Quran, kemudian juga menyampaikan nasihat ketakwaan, berwasiat pada ketakwaan, kemudian juga doa. Lalu di khutbah kedua diulangi lagi dengan seperti model khutbah pertama tadi ya, ulangi seperti model khutbah yang pertama tadi. Kemudian dikisahkan pula Nabi SAW itu pada saat beliau khutbah ya, beliau ini contoh disebutkan dalam hadis dari Jabir, kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain wa yaqruna baina isba'ihi as-sababah wal-wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi min taraka malan falid malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya. Sesungguhnya Nabi SAW khutbah pada hari Jumat, maka beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala dan menyanjungnya. Jadi Nabi itu kalau khutbah Jumat, beliau membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Itu Nabi yang baca, Nabi baca puji-pujiannya itu kayak gitu. Ya, cuma kan bagi kita sebagian orang Indonesia ya, itu mungkin orang awam tidak ngerti kalau itu puji-pujian. Makanya kalau biasanya saya tambahkan dulu alhamdulillahirabbil alamin, baru
Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah. Nahmaduhu, ya, kami memuji kepadanya. Wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepadanya. Ya, wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Itu puji-pujian Nabi ketika khutbah. Kemudian Nabi juga senantiasa baca hadis. Ini hadis yang tadi saya sebutkan. Nabi baca Nabi menyuruh pada ketakwaan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, itu beberapa ayat perintah takwa itu dibacakan biasanya. Kemudian Nabi juga selalu membacakan hadis. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, inna ahsan hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadis yang sering Nabi baca ketika khutbah. Jadi ada memang ayat hadis yang itu rutin Nabi baca ketika khutbah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian beliau dikatakan di sini, setelah itu beliau memuji-muji Allah, menyanjungnya. Kemudian setelah itu beliau meninggikan, ketika khutbah Nabi meninggikan nada suaranya dan dengan menampakkan dirinya sebagai orang yang marah besar sehingga pipinya pun memerah, seolah-olah beliau seorang komandan prajurit yang sedang memberikan aba-aba pasukannya, seraya bersabda, aku ini diutus sedang masa hari kiamat seperti kedua ini. Beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan jari sesudahnya, ya, kayak gini. Ya, kayak gini. Jadi Nabi itu beliau mengatakan, aku diutus seperti aku dan hari kiamat seperti ini, dekat itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya percakapan yang paling utama adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, serta seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan. Setiap yang diadakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu bagi ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan utang atau keluarga, maka datanglah kepadaku. Riwayat Muslim. Jadi ini yang Nabi kerjakan ketika khutbah. Beliau bacakan ayat hadis tertentu yang itu sering beliau amalkan. Dan dikatakan dalam hadis ini, Nabi ketika khutbah, Nabi itu mukanya merah, ya, nada suaranya tinggi, ya, dan seperti seorang komandan prajurit yang mengomando pasukan. Jadi khutbah Jumat itu, kata para ulama, dengan uslub nida atau seruan, bukan ceramah, tausiah. Jangan sampai ada khotib melucu, ya. Saya nggak bisa bayangkan tadi tukang bentor siapa jamaah itu bilang, Ustaz, sebentar ada Ustaz Nurlana di sana. Oh, Ustaz Nurlana, iya. Mungkin kalau Ustaz Nurlana khutbah Jumat, orang baru naik udah ketawa orang itu. Karena gayanya saja sudah lucu. Pas jalan, selendangnya nyangkut di mimbar, gitu. Kayak gitu. Jadi gayanya saja sudah lucu gitu. Jadi khutbah Jumat itu jadi gayanya itu atau modelnya adalah model orasi, ya, dengan suara yang tinggi, intonasi yang tinggi, kemudian dengan wajah yang memerah, seperti kata sahabat, seperti orang yang sedang mengomando prajurit di medan perang. Jadi bukan khutbah Jumat itu gaya ceramah, ya. Nah, biasanya kita lihat khutbah kebanyakan gaya ceramah, ya. Bicaranya santai, apalagi kalau orang tua, Assalamualaikum, itu orang tua pula kan gitu. Jadi mungkin gayanya santai kayak itu. Sebenarnya tidak seperti itu model khutbah Jumat itu. Termasuk khutbah Jumat bukan dengan model ta'lim, mengajar. Ya, perhatian kalau guru ngajar di sekolah, ya. Jadi anak-anak sekalian, ya, berdoa sebelum makan. Nah, itu enggak boleh khutbah kayak gitu. Nanti tanya jamaahnya. Jadi, ya, Rasul itu manusia yang paling mulia, ya. Nabi itu Rasul yang kayak enggak boleh seperti itu khutbah Jumat itu. Jadi bukan gaya mengajar, ya. Jadi bukan gaya mengajar, bukan gaya ceramah, juga bukan gaya bersyair, ya, juga bukan gaya bersyair. Kalau bersyair itu kan, ya, seperti kalau orang baca Barzanji itu bersyair, ya. Meskipun dalam khutbahnya tidak apa-apa dalam khutbahnya itu liriknya seperti bersyair, nggak apa-apa, ya. Kita memuja-muji Allah yang Maha Kuasa, Dia pemilik arsy agung yang begitu perkasa, ada sasanya semua belakangnya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kayaknya bukan syair, ya. Kalau syair kan dia dilantunkan, ya, ada semacam langgamnya atau iramanya, itu nggak seperti itu. Kemudian juga dalam khutbah Jumat juga
gayanya juga dalam khutbah Jumat itu bukan gaya presentasi. Ya, biasa presentasi kalau orang menjelaskan satu produk misalnya, ini Pak, mobil keluaran terbaru, begini-gini, itu enggak seperti itu. Ya, jadi bukan gaya presentasi. Intinya, Rasul mencontohkan khutbah Jumatnya itu dengan khutbah Jumatnya dengan wajah yang memerah, berapi-api. Insya Allah, kalau khotib seperti itu, tak akan ada jamaah yang tidur. Ya, tidak ada jamaah yang tidur. Sekarang mungkin kenapa kadang-kadang sholat Jumat jamaahnya tidur? Karena khotibnya itu gaya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gini kita tahu, gitu mungkin ya. Jadi kayaknya kayak ceramah tuh. Ya, jadi bagaimana orang tidak, aduh enak kali mana juga aslinya sejuk gitu kan. Ada lagi ada tiang-tiang bisa sandar-sandar gitu. Jadi enak. Ya, kalau khutbah Jumat, insya Allah tidak ada yang tidur. Ya, karena dengan suara yang tinggi. Ya, tadi siang saya khutbah Jumat di Masjid Jami' Baitur Rahim di Sungguh Minasa. Itu masjidnya besar, jamaahnya banyak. Ya, saya khutbah Jumat dengan gaya orasi. Ya, gaya orasi. Kemudian saya diminta jadi imam pula. Imamnya terlambat datang imamnya. Jadi saya disuruh khotib merangkap imam. Ya, jadi syukurnya alhamdulillah aman nih vokal ya. Cuma pas sore tadi perih-perih nih suara saya. Karena saya rukyah rumah di perumahan di Bumi Arupala. Tadi makan dulu baru ngisi. Nah, karena itu jamaah rahmatullah, begitu gaya khutbah Jumat dan begitulah kata para ulama, itulah adabnya khutbah Jumat. Adabnya adalah dan gaya marah. Jadi tak boleh ada jamaah protes. Kenapa itu? Ustaz kalau khutbah kayak marah-marah. Memang begitu cara Nabi. Itulah adabnya dalam khutbah. Ya, itulah adab dalam khutbah Jumat. Gitu. Kemudian disebutkan pula wama dalam hadis dari Harits bin Nu'man riwayat Muslim, wama akhadtu qaf wal Qur'anul Majid illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kullu yaumin jum'atin al minbar. Tidaklah aku ini mengambil lafaz qaf dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang mulia ini melainkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau membacanya setiap Jumat di atas mimbar. Jadi Nabi itu membaca surah ya, ada qaf. Itu intinya Nabi membaca ayat Al-Qur'an ketika khutbah di mimbar. Kemudian Rasul itu dikatakan disunnahkan khutbah Jumat dilaksanakan di atas mimbar. Nah, ini sunnahnya khutbah itu pakai mimbar. Apa boleh khutbah tanpa mimbar? Boleh. Saya mic tok ya. Itu ada mic berdiri itu ya. Itu boleh, tapi afdolnya pakai mimbar. Ya, Rasulullah SAW dulu itu minta dibikinkan mimbar. Ada mimbarnya Nabi itu di Raudhah ya, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada kawasan disebut dengan Raudhah. Tempat Nabi di situ ada mihrab, tempat imamnya Nabi. Tempat Nabi jadi imam sholat, sampingnya ada mimbar. Mimbarnya Nabi itu tidak sama mimbar kita di Indonesia. Mimbarnya Nabi itu pakai tangga-tangga, itu pakai anak tangga, dan di situ ada disiapkan tongkat, ya tongkatnya Nabi biasanya. Jadi ada tempat sandar Nabi. Jadi pakai tangga-tangga. Kan kalau mimbar orang Indonesia itu mimbar untuk belajar ceramah, ya, karena pakai pakai penutup ya. Itu. Kalau mimbarnya Nabi nggak seperti ini. Mimbar Nabi itu pakai tangga, ya tangga ke atas dan kemudian ada Nabi membawa tongkat, kadang-kadang juga kadang-kadang juga panah. Ya, Nabi sandar di situ. Ini disebutkan dalam hadis. Ya, ketika Nabi SAW khutbah itu beliau kadang-kadang sandar di beliau membawa tongkat dan kadang-kadang beliau sandar di anak panahnya. Mana hadisnya? Jadi Nabi SAW Nabi SAW khutbah Jumat di mimbarnya, duduk di atas tangga sebelum tempat istirahat. Nabi SAW di atasnya dan Nabi juga bertumpu di busur panah atau tongkatnya. Jadi Nabi itu memegang tongkat. Ya, kan berdiri ya. Tak kuat berdiri, maka Nabi memegang tongkat atau memegang busur. Jangan heran kadang-kadang itu ada mimbar masjid disiapkan tongkatnya. Mimbar yang sekarang ya. Nah, kalau di Maros itu saya perhatikan ada ya, teman-teman saya cerita di sana ada masjid yang khotibnya harus pegang tongkat. Disuruh pegang tongkat khotibnya meskipun dia masih muda. Disuruh pegang tongkat. Jadinya ini bukan saya yang bertumpu ke tongkat, tapi tongkatnya bertumpu ke saya. Jadi bukan saya dijaga sama tongkatnya, saya jaga tongkatnya. Karena kita sebenarnya nggak butuh tongkat, tapi disuruh. Ya, itu diharuskan. Mungkin karena ikut Nabi. Kemudian tadi Rasulullah SAW khutbah dengan meninggikan suara.
Ya, ala sautuhu washtadda ghadbuh. Nabi SAW khutbah meninggikan suaranya dan dengan menampakkan diri sebagai orang yang marah besar. Disunahkan pula khutbah Jumat itu singkat, sebagaimana hadis dari Utsman, qasru khutbatir rajul, ya, ma'innatan min fiqhi fa'tilu as-salata waqsuru khutbah. Khutbah seorang dengan singkat adalah terpuji dan sebagai dalil akan kedalaman ilmu agamanya. Maka lamakanlah salatmu dan singkatkanlah khutbahmu. Jadi disunahkan khutbahnya singkat, salatnya lama. Cuma umumnya kita di Indonesia itu sebaliknya. Khutbahnya lama, salatnya singkat. Salat 10 menit, khutbah 20 menit. Gitu. Kalau di zaman Nabi tidak, khutbahnya singkat, salatnya lama. Mungkin khutbah cuma 15 menit barangkali. Kita umumnya masjid-masjid itu kasih durasi 20 menit. Bahkan ada yang sampai 25 menit. Kalau masjid kayak Istiqlal Jakarta itu sampai setengah jam itu. Bahkan mungkin lebih. Kayak Istiqlal Jakarta. Memang khotibnya cuma baca teks ya. Kacamata baca teks. Jadi wajar kalau jamaah di bawah tidur. Karena yang di atas ini khutbah kayak penyiar berita aja. Ya kan? Penyiar berita. Kayak penyiar berita. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi dipersingkat khutbah. Ini kalau khutbah zaman Nabi, ini bedanya sama orang Indonesia. Kita ini khutbah Jumat diulang tuh. Tadi sudah baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sudah baca salawat, Allahumma shalli wa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah dibaca itu. Tapi setelah dibaca itu diterjemahkan lagi kan? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Kan tadi sudah dibaca itu Arabnya sebenarnya. Tapi kebiasaan kita Indonesia itu diulang lagi. Ya, kita seperti saya pengantar-pengantar ceramah itu kayak gitu. Tadi sudah baca hamdalah, sudah baca, tapi dibuang baca lagi. Mari kita berselawat. Padahal tadi waktu bahasa Arabnya kan sudah kan. Cuma itulah uruf kita, kebiasaan kita Indonesia. Karena itu uruf kita, sebaiknya kita amalkan. Jadi ada perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan, amalkan saja. Termasuk tadi isi teks, tadi isi khutbah itu. Termasuk gaya pakaian. Kalau di zaman Nabi, Nabi pakai jubah. Jubah Nabi nggak seperti ini ya. Ini bukan jubah model jubah Nabi. Ini model jubah India, Pakistan. Kalau model jubah Nabi itu bersayap. Pernah lihat Raja Salman datang ke Indonesia? Ini bersayap ini, jubahnya bersayap. Dan itu berlapis-lapis, lapis-lapis tebal. Kainnya mahal. Pakai sorbannya juga pakai yang ada kayak semacam ikat kepala tuh, tutup gini. Imamahnya ya. Itu sunnahnya seperti itu berpakaian khutbah Jumat. Tapi uruf kita Indonesia itu khotib biasanya diminta pakai jas. Nah, maka saya bawa jas tuh. Tadi khutbah Jumat pakai jas. Saya khutbah Jumat pertama kali tahun 2001. Ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun itu? 23 tahun yang lalu. Ya. Saya masih SMA kelas 3. Khotib yang semestinya tampil itu musyrif saya ya. Dokter dia. Dokter di Unhas ya. Dia sibuk apa itu namanya? Koas lah macam-macam lah. Ya, saya minta antum gantian saya khutbah ya. Jumat pagi saya dihubungi. Ya, dan saya khutbah tanpa tahu bagaimana kebiasaan orang. Ya, saya pakai celana panjang, pakai baju koko, pakai peci. Pecinya peci Arab pula, peci yang putih yang ya peci Arab. Tapi khutbah Jumat itu saya hafal. Di teksnya itu saya hafal semua. Orang tak berani protes. Mau protes penampilan, tapi Anda lihat isinya. Khotib secara umum bawa teks, pakai kacamata. Assalamualaikum. Saya nggak bawa sama sekali, ya. Karena teks itu ada di depan saya, ya, maksudnya di kepala saya. Saya hafal semuanya ayatnya, hadisnya. Jadi tak ada yang protes. Setelah itu saya belajar, khotib Jumat itu pakai jas, atau minimal pakai baju resmi, pakai sarung. Nah, jadi pakai sarung. Waktu itu saya khutbah Jumat 2001, 2002, saya pakai sarung, pakai baju batik. Lama-lama pakai jas. Nah, saya ganti, copot batiknya, pakai baju koko dan pakai jas. Gitu. Kemudian lama-lama lagi, lebih praktis pakai jubah saja. Jubah terus pakai jas, itu lebih praktis lagi. Kalau pakai sarung, pakai baju koko repot, ya kan? Nanti mau ya pas tempat wudu, kenapa Ustaz? Mau pakai sarung dulu ya, itu repot. Tapi kalau jubah kan langsung slide, itu dicopot juga gampang. Itu uruf-uruf kebiasaan-kebiasaan, ya. Meskipun lagi-lagi tidak ada keharusan seperti itu. Apakah boleh khotib Jumat cuma pakai baju kaos atau misalnya kayak Bapak pakai baju kemeja, pakai sarung? Boleh. Cuma kan kebiasaan kita harusnya nggak gitu. Jangan sampai naik khotibnya
aliran apa kira-kira ini kan gitu. Orang yang lagi aliran macam-macam. Tapi fikih itu boleh. Misalnya ya, ada kejadian misalnya kayak gini. Penumpang kapal dari Makassar ke Jakarta dapat sholat Jumat, tidak ada yang mau tampil khutbah. Sementara yang bisa khutbah cuma pakai baju kaos. Misalnya ya, aduh, saya ini nggak bawa apa-apa nih. Perjalanan dari Makassar ke sini saya nggak bawa sarung, nggak bawa peci, saya cuma pakai baju kaos nih. Ya kan, karena saya pergi yang buru-buru. Tapi yang bisa khutbah cuma saya, misalnya gitu ya. Yang lain ini lengkap penampilannya bagus, sarung ya kan, pakai peci, tapi khutbah tak berani, nggak ada yang berani itu masalahnya. Gimana kalau seperti ini? Ya kan bisa pinjamkan sarung dulu, bisa juga sih. Gitu, atau pinjamkan baju koko. Tapi intinya sebenarnya itu sah saja. Ya, boleh saja khatib itu sekedar pakai baju kaos, karena kan dalam Islam semuanya itu pakaian syar'i. Sudah nutup aurat. Pakai baju kaos, pakai celana panjang, syar'i semuanya. Nah, cuma lagi-lagi kita ikut uruf saja, kebiasaan di masyarakat. Ya, uruf kita di Indonesia ini khatibnya itu ya sebaiknya berpakaian seperti tadi. Pakai minimal pakai sarung, pakai baju koko, lalu pakai jas. Ya, atau pakai jubah, atau minimal pakai khamis jubah saja, pakai peci sudah cukup. Gitu. Kalau saya pakai sorban pun jarang saya pakai sorban, bahkan hampir tak pernah ya pakai sorban. Kecuali diminta sama pengurus masjid, pakai sorban Ustaz. Ya sudah, saya pakai sorban saya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, nah ini lagi. Khutbah Jumat Nabi SAW itu di khutbah pertama seperti tadi ya. Jadi Nabi memuji bersyukur pada Allah, lalu baca sholawat, lalu baca ayat, nasihat pada ketakwaan, lalu baca doa. Khutbah Jumat kedua begitu juga. Tetapi ada kebiasaan orang Indonesia itu kalau khutbah kedua ngutip ayat yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz waktu jadi khatib. Dulu Umar bin Abdul Aziz ketika khatib itu baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga ketika khatib beliau mengutip ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu seperti itu dibaca. Dan itu biasanya dibaca setelah doa. Ya, dibaca setelah doa. Kalau tadi innallaha malaikatahu itu dibaca pada satu khutbah. Nah, apakah boleh kita mengamalkan? Sebenarnya tidak harus diamalkan, bahkan tidak perlu. Begitu selesai doa bisa langsung turun khatibnya. Cuma kan kebiasaan orang Indonesia, selesai doa enggak langsung turun, baca dulu tadi itu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, baca itu dulu sampai selesai, baru khatibnya turun. Pernah kawan saya satu kali itu, sekitar tahun itu 2002 itu 2001, khutbah di masjid besar juga di Goa, Sungai Minasa, dekat Polres Goa. Ya, waktu itu saya yang ngutus dia, antum khutbah di sana. Begitu selesai khutbah, saya telepon sama pengurusnya, komplain, Ustaz, ya kenapa? Teman tadi khutbah itu khutbah teman tidak pakai innallaha. Saya bilang begitu ya. Sebenarnya itu tidak apa-apa, sudah sah Pak. Ya cuma kan itu lain-lain rasanya. Nah, jadi lagi-lagi meskipun ini bukan rukun dan bukan sunnah, ya tidak disyariatkan, tapi karena itulah kebiasaan di masyarakat. Masyarakat kita ini khutbah Jumatnya ngikut modelnya Umar bin Abdul Aziz tadi. Nah, maka tak apa-apa, khatib baca itu saja supaya tidak ada komplain di masyarakat. Jamaah rahimakumullah, setelah selesai khutbah Jumat baru diadakan salat Jumat. Nah, ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi dapati ada sahabat itu main-main pasir. Kan masjidnya Nabi itu lantainya tanah, pasir. Ada sahabat itu sementara Nabi khutbah, dia main-main pasir. Maka Nabi kata, "Hentikan main pasir. Hentikan." Ada bahkan sahabat itu yang nyuruh temannya, "Uskut, diam." Kata Nabi, "Man qala uskut?" Siapa yang mengucapkan diam, ya, maka la jum'ata lahu. Tidak ada Jumat baginya. Ya, jadi Nabi larang kita, Nabi melarang jamaah berbicara atau beraktivitas ketika khutbah disampaikan. Enggak boleh. Bahkan menyebut mengasih tahu teman, "Kamu diam." Itu enggak boleh. Ya. Dan kata Nabi, la jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Para ulama menjelaskan maksud tidak ada Jumat baginya bukan berarti salat Jumatnya enggak sah. Salat Jumatnya sah, tapi tidak dapat pahala khutbah Jumat. Ya, karena pernah waktu saya khutbah Jumat di Polres Takalar, tertulis di LED-nya itu layarnya, siapa yang berbicara ketika khatib khutbah maka tidak dapat pahala Jumat. Nah, itu saya sampaikan, Pak, bukan begitu maksud hadis Nabi, Pak. Maksud hadis Nabi itu tidak dapat pahala khutbah Jumat. Dia dapat pahala salat Jumat, tapi nggak dapat pahala khutbah Jumat. Jadi tidak boleh beraktivitas apapun ketika khutbah kecuali mendengarkan khutbah saja. Boleh baca berzikir, nggak boleh. Boleh nggak baca Al-Kahfi? Nggak boleh. Pokoknya dengar khutbah. Boleh nggak berdoa? Nggak boleh.
Nah sekarang pertanyaan, boleh nggak ngidar celengan? Ah ini nih, ini masing-masing kita nih. Khutbah Jumat celengan, kasih jalan itu celengan, jangan kau ramai. Malah celengannya pula pakai roda, nyangkut-nyangkut karena pakai karpet. Ya, itu. Atau celengannya yang pakai apa itu, yang kayak seng, apa seng ya? Ada juga yang seng itu, celengannya seng, kaleng, kasih masuk, tong, ada bunyi, bunyi kan? Itu. Boleh nggak itu? Para ulama mengatakan intinya Nabi melarang beraktivitas apapun ketika sedang khutbah. Ya. Saya nggak tahu di sini bagaimana ya. Ya, jalan sebaiknya jangan. Jadi di masjid di Pangkep itu, di Maros juga ada berapa. Kalau di Pangkep Masjid Mujahidin, Masjid Pasarnya Pangkep. Kemudian Masjid Besar Bungur. Ada berapa masjid, termasuk Masjid Agungnya Pangkep. Itu mereka di sana praktekkan. Tidak ada celengan ketika sementara khutbah. Celengannya diedar setelah imamnya beri salam salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi, baru celengan beredar. Tiap-tiap saf ada celengan. Atau ada orang anak-anak yang jalan, kan masjidnya besar ya, luas. Ada anak-anak yang jalan bawa kantongan atau bawa celengan, jalan dia. Tiap saf ada. Jadi maksimal juga itu celengannya. Kenapa? Orang sudah pada kumpul semua. Kalau sementara khutbah diedar, masih banyak kosong-kosong ini masjid sofnya kan gitu. Tapi kalau selesai salam sholat, itu insya Allah full masjidnya itu. Jalan celengan. Insya Allah mungkin lebih banyak yang ngisi ketimbang tadi. Ya, lebih banyak. Biasa kan orang itu ragu-ragu mau ngisi, tapi karena temannya ngisi, tak enak saya kalau saya tak ngisi yang itu, ngisi juga kan gitu. Karena beda kalau terpisah-pisah ya. Tapi kalau pas sampingnya jalan lagi, lancar itu kan busuk nih, sampai ini belum sampai nih karena banyak yang singgah-singgahnya, gitu kan. Nah jamaah rahimakumullah, jadi sebaiknya begitu. Celengan Jumat diedar nanti selesai sholat, ya, bukan ketika khatib menyampaikan khutbah. Karena tadi Nabi memerintahkan untuk tidak beraktivitas apapun kecuali mendengarkan khutbah Jumat. Nabi juga mengajarkan pada hari Jumat siapa yang mandi janabah, mandi besar, dan memakai pakaian paling bagus, dan memakai wangi-wangian, lalu memotong kuku, lalu berangkat ke masjid sebelum khatib menyampaikan khutbah, lalu sholat sunnah semampunya, lalu mendengarkan khutbah dengan seksama dan sholat bersama imam dengan baik. Kata Nabi SAW, kafarul khataya baina Jumatain, diampuni kesalahannya di antara dua Jumat itu. Nah, itu amalannya kita kerjakan pada hari Jumat. Ya, demikian jamaah Allah, saya persilakan yang mau bertanya seputar tema sholat Jumat ini ataupun di luar tema juga boleh, saya persilakan. Fadhal. Ya, silakan. Ya. Ya kayak tadi, cukup kita kerjakan saja rukun-rukunnya. Ya, baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Kemudian baca salawat, ya, wassalatu wassalamu ala dan seterusnya. Kemudian baca ayat, qala Allah Ta'ala, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu kasih sedikit nasihat ketakwaan. Ya, nasihat ketakwaan. Ya. Jadi nasihat ketakwaan itu kayak misalnya Allah mau menciptakan kita untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka wajib kita menjalani hidup ini dengan terikat tunduk patuh pada perintahnya, menjauhi larangannya. Wajib diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, termasuk negara kita. Nah, selesai, lalu baca doa. Ya, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim dan seterusnya gitu kan. Atau doa apa saya terserah. Aku qouli hadza fastaghfiru azim, bisa juga seperti itu. Setelah itu duduk, lalu khutbah juga kedua, ulang lagi kayak tadi. Ulang saja kayak tadi. Ya, baru tutup doa penutupnya Rabbana atina itu aja. Kalau enggak hafal, sudah selesai. Bisa diadakan. Sehingga kaum muslimin itu yang kerjanya di Jepang, ya, di Jepang orang kerja itu pabrik tak mengizinkan karyawan pergi sholat Jumat, nggak boleh. Jadi di mana mereka sholat Jumat itu karyawan pabrik sholat Jumat di pabriknya. Temannya satu orang jadi khotib, 3 orang jadi makmum, sudah sholat Jumat di situ. Sholat Jumat seperti itu. Jadi jangan kan di Jepang, di sini saya katanya ada seperti itu. Ya, di sini di kawasan di Kima itu ada yang kayak gitu. Jadi ada pernah tanya saya security dia, Ustaz, kita di pabrik dilarang untuk keluar, nggak boleh pergi sholat Jumat. Orang Chinese yang punya kan. Ya saya bilang antum khutbah, antum sholat Jumat di pabrik. Kan sekarang banyak tuh dijual buku-buku khutbah Jumat ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Makassar, ada bahasa Bugis tadi ini gini kita tahu tadi bahasa Bugis kayak gitu. Ada itu lengkap tuh. Terserah pakai yang mana. Jadi tetap kerjakan sholat Jumat, jangan ditinggalkan. Anda bertiga, satu khotib, ya, satu imam sudah sholat.
Yang penting jangan ada yang ketawa. Temannya naik khutbah, ketawa dua, coba bertiga ente tetap diadakan, gitu. Jadi jangan sampai tidak, karena tidak ada kewajiban, tidak bekerja di pabrik itu bukan udzur syar'i menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Beda kalau sakit, boleh nggak sholat Jumat. Musafir, boleh tidak sholat Jumat. Tapi kalau pekerjaan nggak boleh, tetap aja sholat Jumat. Nah seperti itu ketentuan. Jadi cuma apa namanya? Kalau ada yang seperti itu modelnya di Indonesia ya, baik dia berhenti kerja kalau seperti itu, cari kerjaan lain. Wajar kalau di Jepang, saya kira wajar kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang kan yang di sana kebanyakan orang apa agamanya Shinto ya, wajar kalau. Tapi kalau dia seperti Indonesia ini Muslim, ada pabrik larang seperti itu, karyawan larang, sudah mending berhenti aja, cari tempat kerja lain. Ini negeri Muslim nih, 80%, 90% Muslim. Kenapa ada seperti itu? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Atau masih ada? Ya, silakan. Mau sholat ya, mau sholat. Demikian ya warahmatullah. Insyaallah kajian berikutnya kita lanjutkan pembahasan sholat yang lain, sholat istisqa, sholat macam-macam. Sementara kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.